Fast Terkini. Informasi teraktual yang terjadi hari ini. Selamat pagi keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Fast Terkini hadir kembali untuk Anda di 20 menit tepat pukul 8 pagi. Ya, keluarga Fast, terkait dengan meningkatnya informasi dari kegempaan Gunung Merapi, bagaimana untuk persiapan pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini BPBD Kabupaten Magelang, mempersiapkan dari beberapa hal yang akan terjadi di kesempatan yang akan datang. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala BPBD Kabupaten Magelang, Bapak Edi Susanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Dimas. Ya, selamat pagi pendengar Pas FM. Baik, Alhamdulillah, insya Allah diberikan kesehatan. Amin ya. Bapak, kami menerima informasi dan juga masyarakat saat ini juga menerima beberapa broadcast bahwasanya ada informasi kegempaan di Gunung Merapi yang saat ini terus meningkat. Apakah benar Pak? Ya, jadi Mas Dimas, kalau kita bicara tentang Gunung Merapi, maka rujukannya adalah BPBD-KG. BPBD punya alat rekam, kemudian diinformasikan. Data dari BPBD-KG bahwa sekarang masih status level 2 waspada. Akan tetapi datanya menunjukkan bahwa sekarang ada peningkatan aktivitas Merapi. Aktivitas Merapi yang sekarang perlu kita baca adalah bahwa sudah terjadi gempa dangkal yang banyak, kemudian bahkan sekarang sudah meningkat lagi gempa fase banyak dalam frekuensi yang banyak. Gempa fase banyak itu gampangnya pun muntuk-muntuk mau keluar. Lah keluar itu tidak kemudian berarti semua kemudian sudah terjadi letusan, tidak. Semoga, dan ini analisis dari BPKG, membuka kubah. Ketika kubah itu nanti memberikan data, misalnya percepatan pertumbuhannya kubah seperti apa. Kalau cepat maka harus bagaimana. Nah, itu nanti akan dianalisis oleh BPKG. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, BPKG sudah mengingatkan kita. Peringatan dari BPKG adalah bahwa kita harus mengosongkan 3 km masih. Tapi secara informal yang lebih aman adalah 5 km misalnya. Itu peringatan yang menunjukkan bahwa kita memang harus mewaspadai Merapi. Nah, jenis bahayanya apa? Menurut BPKG ada 2. Yang pertama, mewaspadai awan panas. Itu terjadi letusannya efusif kalau terjadi. Semoga tidak. Yang kedua, juga kita harus mewaspadai lontaran material. Kalau terjadi letusan eksplosif, kita berdoa semoga tidak terjadi. Nah, peringatan itu tentu harus direspon oleh kita semua, dalam hal ini yang penting adalah pemerintah, kemudian direspon oleh masyarakat. Apa yang disiapkan oleh BPBD sekarang? Yang pertama yang kita respon adalah mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kita punya sistem manajemen pengungsian yang namanya Sister Village. Nah, kita hadir. Kita membaca skenario dari BPKG. Katanya letusannya mirip mendekati, kalau misalnya terjadi sesuatu Merapi yang meningkat, kecenderungannya adalah sama dengan tahun 2006. Tidak mengarah ke 2010. Artinya 2010 kan besar itu Mas. Hari ini 2006. 2006 juga harus kita waspadai karena kita itu kan, kalau misalnya skenario-nya adalah 10 desa misalnya, itu sudah ada 16.000 orang. 16.000 jiwa itu tidak hal yang mudah. Oleh karena itu, kita persiapkan desanya. Kemarin tim secara satu-satu berpasangan, desa mana berpasangan dengan mana, satu tim turun untuk mendeteksi. Ada apa yang perlu ditingkatkan, ada kesulitan apa, tantangannya seperti apa. Semoga ini bisa paling tidak meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Baik. Sekali lagi, ini data. Bijaksanalah membaca data. Bukan untuk takut, tapi untuk meningkatkan kewaspadaan. Kita berada di lereng Merapi dan kita semua sudah sepakat bahwa kita harus hidup harmoni dengan ancaman. Nah, sekarang Merapi sedang aktif, ya kita harus merespon secara baik supaya resikonya bisa ditekan. Kata merespon data dengan bijaksana itu yang penting kita lakukan. Baik. Ya. Bapak, saat ini Merapi ini sebenarnya pada level berapa ini, Pak? Iya, ini sekarang masih level 2. Masih level 2. Kalau kemudian kubah terbuka, kemudian dipandang perlu oleh BPKG untuk
meningkatkan status menjadi siaga itu adalah ketika sudah menurut kalimatnya BPPTKG, kalau sudah ada ancaman nyata yang mengarah kepada permukiman, maka dinaikkan menjadi siaga. Nah, siaga itu kan kita sudah mungkin saja kalau memang harus diungsikan, kalau misalnya ini semua kan sedang berberita waspada ya Mas ya. Betul. Bukan sedang mengatakan besok mengungsi tidak. Yeah. Kalau harus mengungsi, kita sudah harus kemana, sudah tahu, ingatkan lagi yang kita berikan. Statusnya masih waspada. Jadi Merapi itu ada 4 Mas. Aktif normal, Yeah. waspada, siaga, dan awas. Nah, kita sekarang masih di level 2, Yeah. tapi sudah data-datanya bisa mengarah untuk dinaikkan ke level 3. Sekali lagi, bijaksana membaca data. Baik. Ya Bapak, apakah juga ada simulasi-simulasi yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar lereng Merapi Pak? Dan bagaimanakah melakukan hal tersebut ketika saat ini juga kita mengetahui masa pandemi ini Pak? Nih, sekarang sudah tidak lagi simulasi Mas, karena ini sudah mulai, kalau simulasi nanti disangka semua masih latihan. Nah, sekarang hanya mengingatkan, tapi strateginya yang harus diatur. Strateginya apa? Bahwa kita itu harus selamat dari Merapi, tapi juga harus selamat dari COVID. Iya. Merapi ketika harus mengungsi kan harus berkumpul. Sementara COVID penanganannya hindari kerumunan, jangan berkumpul. Ini 2 hal yang penanganannya sangat bertentangan. Itu tantangan kami yang luar biasa. Tapi harus segera dilakukan. Oleh karena itu yang kita sampaikan adalah dulu TEA kita misalnya potensinya kapasitasnya bisa 100, berarti sekarang kan hanya 50 Mas. Terus yang 50 kemana? Itu menjadi tugas kita bersama untuk diskusikan dari alternatif yang lain. Pak Bupati sudah perintahkan rencanakan dengan baik. Itu kata apa yang Pak Bupati dan kita harus menerjemahkan itu secara baik di lapangan. Caranya apa? Berkoordinasi. Kemana? Desa Sekar B3 dan desa penyangga. Tidak perlu panik. Ini kan masih data. Tapi jangan menggampangkan, mari kita tingkatkan kewaspadaan. Kemudian hindari hoax, berita-berita bohong itu. Untuk itu maka bertanyalah setiap ada berita konfirmasi ke BPPTKG, kan bisa langsung, atau ke BPBD. Nah sekarang BPPTKG itu akan selalu memberikan informasi langsung kepada para kadus. Nah, para kadus bisa men-share untuk lingkungannya. Oleh karena itu terus monitor Pak Kadus ini buka kalau ada SMS dari BPPTKG, pedomani itu saja. Yang lain untuk referensi tapi tidak untuk dipedomani. Baik, terakhir Pak Edi, mungkin ada beberapa pesan disampaikan kepada masyarakat Pak terkait juga dengan saat ini bahaya hidrometeorologi yang dirasakan curah hujan cukup tinggi nih Pak, silakan Pak. Iya nih Mas, untuk yang ancaman hidrometeorologi kita sekarang ada beberapa yang longsor. Oleh karena itu cek apakah ada tanda-tanda longsor, apakah ada tanda retakan. Kalau ada retakan, tutup. Teorinya sudah kita berikan sejak awal kepada masyarakat. Ada retakan, tutup supaya air tidak masuk dan itu bisa mengurangi potensi longsoran. Yang kedua, disertai angin kencang. Oleh karena itu untuk pohon-pohon yang kelihatan sudah rapuh, kemudian berpotensi kalau roboh ya bisa mengganggu, bisa tiang listrik, bisa rumah kita sendiri atau akses jalan, dengan bijaksana dipangkas supaya mengurangi beban daun yang menerima air dan angin sehingga tidak ada korban akibat dari musim hujan ini. Itu Mas Dimas, kira-kira. Baik, terima kasih atas waktu Anda Pak Edi dan selamat bertugas kembali Pak Edi. Ya? Iya, selamat bertugas kembali Pak. Oke, terima kasih Mas Dimas. Salam untuk semuanya, salam sehat, salam tangguh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluarga Fas demikian bersama Kepala BPBD Kabupaten Magelang, Dr. Andes Edi Susanto yang telah memberikan informasi terkait dengan bagaimanakah kondisi terkini dari Merapi dan untuk Anda masyarakat yang ada di Magelang sekitarnya dengan jangan termakan hoax dan tetap patuhi protokol kesehatan serta untuk Anda bisa meminta atau bahkan mencari informasi dari sumber informasi yang terpercaya. Demikian Fas terkini dan nantikan Fas terkini di kesempatan yang akan datang.